Kita lanjutkan untuk pembahasan soal matematika. Nomor 31 kita aplikasikan langsung ya, dan kita bisa langsung mengerjakannya. Pertama, ini kita tulis dulu, tulis di sini dan kita aplikasikan ke yang bagian paling atas. Jadi kita ketahui ya, kalau misalnya A, B, C, D, E ini sama dengan A, B, C, D ditambah dengan B, C, D, E. Berarti di sini kalau misalnya kita punya 8, 5, 3, 9, X, berarti ini sama dengan 8, 5, 3, 9 ditambah dengan 5, 3, 9, X. Ini kita jumlahkan. Bawahnya kita tulis ini 9 ditambah X, karena X-nya tidak diketahui. Dan di sini jangan lupa tulis 1 ya. 1 ditambah 3, 4. Berarti di sini kita punya 3, di sini 1. Ya, di sini 9 dan di sini adalah 13. Ini adalah angka pertama, angka kedua yang kita dapatkan setelah penjumlahan. Terus di sini 1, 3, 9, 3. Ini adalah satu angka, 9 tambah 3, 9 tambah X. Kemudian kita aplikasikan ke yang nomor 2. Ini jadi sama dengan CDE dikurang dengan ABC. Ini adalah CDE ya, 93 di 93, 9 tambah X ya. 93, dan kurungnya 9 tambah X. Ini dikurang dengan CDE. Dikurang dengan ABC. ABC-nya adalah 1, 3, 9. Ini kita kurangi. Hasilnya adalah 7, 9, 4. Ini 7, 9, 4. Khusus ke yang bagian sini, 9 tambah X dikurang 9 sama dengan 4. Ya. Nanti di sini kita ketahui jika X sama dengan 4. Soal nomor 32, pengerjaannya sama, sederhana, sebenarnya tidak ribet. Di sini kita tulis dulu, ada informasi di sini jika C ditambah A sama dengan B tambah 1. C tambah A sama dengan B tambah 1, kita ketahui. Dan kemudian kita dapat kembali di sini. A dikali B sama dengan 48. AB sama dengan 48. Dan kemudian CB ya sama dengan 24. CB sama dengan 24 kita ketahui. Khusus yang ini, kalau misalnya kita bagi ya, AB dibagi dengan CB, berarti ini sama dengan 48 dibagi 24 sama dengan 2 ya. Nanti kita ketahui di sini jika AB dibagi dengan CB ya, ini sama dengan 48 dibagi dengan 24. Ini B-nya hilang. Nanti kita dapat sini A per C sama dengan 2. Ya, berarti ini kita dapatkan jika A sama dengan 2C kita ketahui. Informasi ini kita aplikasikan ke yang paling atas. Nanti di sini kita dapatkan juga ya. Karena A sama dengan 2C tambah C, berarti kita dapat di sini 3C sama dengan B tambah 1. Dan kita dapatkan kembali di sini jika 3C kurang 1 sama dengan B kita ketahui. Oke, informasinya sudah dapat. Nah, sekarang kita dapat di sini 3C kurang 1 sama dengan B. Kita aplikasikan ke sini. Jadi di sini kita dapatkan ya, C, B-nya adalah 3C dikurang 1. Ini sama dengan 24 kita dapatkan, dan dari sini kita ketahui kembali jika ini 3C kuadrat dikurang C dikurang 24 sama dengan 0. Kita bisa menggunakan persamaan kuadrat. Di sini kita akan mendapatkan 3C tambah 8, satunya lagi adalah C dikurang 3. Ini kita dapatkan ya. Berarti C di sini sama dengan 3. Pertanyaannya adalah A sama dengan berapa? Semula kita ketahui jika A ini adalah sama dengan 2C. Berarti A sama dengan 2C, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Ya, ini adalah jawaban untuk soal nomor 32. Untuk soal nomor 33, pengerjaannya sebenarnya sederhana juga. Kita tinggal aplikasikan di sini. Nah, sini kita dapatkan di sini A tambah B. Ini berarti yang ada di sini tambah dengan yang ada di sini. Berarti X di sini kita ketahui ya, 2022 tambah A di sini. Berarti kalau kita buat A di sini, berarti di sini A ya. A sama dengan X dikurang 2022. Kita dapatkan. Dan di sini B, kita masukkan B di sini. B di sini, terus sini B sama dengan, ini ada informasi ya, X dikurang A. X tambah 2, maaf, X tambah 2 kurang A. Di mana A ini adalah X dikurang 2022. Berarti kita bisa tulis seperti ini. A-nya saya hapus dulu. Jadi di sini dikurang, ingat ya, X dikurang 2022.
kalau kita perhatikan di sini, X dikurang X sama dengan hilang ya, X-nya hilang. Dan kemudian ini 2 dikurang 2022, minus 2022. Minus ketemu minus sama dengan positif, artinya sama dengan 2024. IB-nya adalah 2024. Kita dapatkan. Kemudian itu di sini C, ya. C di sini adalah sama dengan X tambah 4 dikurang, ini adanya 2024 ya, untuk B-nya, dikurang 2024, sama dengan X dikurang 2020. Kemudian itu sini D. D di sini sama dengan X tambah 6 dikurang, C-nya kita dapat ya. C yang kita dapat di sini, X kurang 2020. Ini kita dapatkan, X-nya kembali hilang, ini sama dengan positif, negatif ketemu negatif sama dengan positif, tapi mana 2026. Nah, khusus untuk ini kita perhatikan di sini, jika X tambah 8 sama dengan B-nya kita dapatkan di sini ya, 2026 ditambah dengan 2022, ini sama dengan 4048. Nah, berarti di sini X-nya kita punya 8 dan 8 ujungnya hilangkan ya. Berarti sini sama dengan X sama dengan 4040 kita dapatkan untuk C. Soal nomor 34, kita tinggal lihat penggunaannya. Khusus yang di sini kita lihat ini areanya ada di sini. Ya, berarti ini adalah perputaran searah jarum jam sebesar 90 derajat. Berarti yang ini kita cek dulu mana yang sesuai ya. Kita putar 90 derajat. Kita lihat yang A sesuai, B sesuai, C juga sama ya. Semuanya sesuai. Kita lihat yang nomor 2-nya, sampingnya ini adalah perputaran berlawanan jarum jam sebesar 90 derajat. Berarti ini kita putar 90 derajat. Ya, ke arah kiri, ini sesuai, ini tidak sesuai ya, berarti B-nya kita coret karena sudah tidak sesuai. Yang C juga sama, kita coret, tidak sesuai. D dan E-nya sesuai. Sekarang kita lihat ke yang bagian bawah. Nah, sebelah kirinya, ini ada perputaran, kita lihat di sini, perputaran ke arah jarum jam ya, sebesar 90 derajat. Kita lihat yang A sekarang, A jadi tidak sesuai ya, berarti A-nya kita coret. D-nya sesuai, E-nya sesuai. Kita lihat yang terakhir sekarang. Yang terakhir kita lihat di sini adalah perputaran searah berlawanan arah dengan jarum jam sebesar 90 derajat. Ini kita putar juga ya, searah jarum jam berlawanan dengan jarum jam, dan jawaban yang paling tepatnya adalah D untuk soal nomor 34. Soal nomor 35, kita bisa lihat di sini ya, kalau panjang balok ini adalah 30 derajat, dan di sini kita punya 7 buah balok. Maka ditulis di sini, baloknya ada 7 buah. Kalau sedangkan yang bagian bawahnya, kita punya 8 buah balok ya. Kita punya 8 buah balok, tapi kita perhatikan, satunya 3, satunya 5. Di mana yang bagian 5 ini adalah 30 derajat. Dan di sini total 30 cm, dan di sini totalnya ada 960 cm. Gimana cara pengerjaannya? Kita bisa tulis di sini. Kita fokus ke yang 3 ini dulu. Sampingnya kan ada 5. Berarti ini adalah 3 per 5 dikali dengan 30 cm. Ini ditambah dengan 96, maaf, ditambah dengan 30 cm. Ini kalau misal kita kali dengan X, ya, X sama dengan 960 cm. Di sini kita dapatkan ya, ini adalah 18, ditambah dengan 30 adalah 48. Nanti di sini kita dapatkan X sama dengan 960 cm dibagi dengan 48 cm. Ini sama dengan 2. X-nya sama dengan 20, kita dapatkan. Ya. Berarti di sini M di sini adalah M sama dengan X kita kalikan dengan totalnya di sini adalah 8 buah dikali dan 8. Ini sama dengan 20 dikali dengan 8. Ini sama dengan 160 adalah jawaban untuk yang kita inginkan. Khusus untuk soal nomor 36, pengerjaannya sederhana, kita cuma perlu tahu ya, fungsi yang ini, tanda ini maknanya apa, dan kemudian kalau misalnya kita tandanya ujungnya adalah lingkaran, tandanya apa, di atasnya diberitahu. Kalau kita perhatikan, fokus ke yang N dulu. Ya, yang N-nya di sini, kita perhatikan di sini, dia berputar sebesar 90 derajat.
Ini ya, berputar sekitar 90 derajat berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan yang ini, dia berputar sama ya, berputar ke arah jarum jam juga bisa, tapi yang atasnya 90 derajat, sedangkan ini adalah 180 derajat. Ya, nanti kita perhatikan yang N dulu. Ini kita putar searah berlawanan dengan jarum jam sebesar 90 derajat. Ya, berarti yang N, yang A, ini jadi tidak sesuai ya. Yang A jadi tidak sesuai. Ya, yang A tidak sesuai. Yang B juga sama, tidak sesuai. C sama, tidak sesuai kembali. D tidak sesuai, yang sesuai adalah yang E. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 36. Sekarang kita lihat ke soal nomor 38. Ingat ini penjumlahan ya. Kita bisa melakukan penjumlahan biasa dan konsepnya itu kita perlakukan di sini. Nah, berarti di sini kita lihat dulu nih, B tambah 7 sama dengan D. Terus di sini B tambah 7 sama dengan D. Ya. Kemudian yang sampingnya, yang ini kita dapat ketahui jika B dikurang 7 sama dengan 9. Berarti kalau misalnya di sini, berarti B-nya lebih kecil daripada 7 kita ketahui, maka A-nya harus dikurangi 1. Berarti di sini kita dapatkan B kurang 7 sama dengan 9 angka akhirnya, berarti kita dapatkan ini angka yang bisa, angka berapa dikurang 7 sama dengan 9. Berarti kita dapat sini ya B sama dengan 6. Terus ini B sama dengan 6, kita ketahui. Berarti yang bagian ini nih kurang 1 A-nya. Jadi kita tulis A dikurang 1 dikurang E sama dengan B. B-nya adalah 6, kita ketahui. Ini kita stop dulu karena kita dapatkan B-nya sama dengan 6. Nanti di sini kita dapatkan jika D sama dengan 6 tambah 7 adalah 13, terus ini 3, satunya di atas. Ya, kita dapat sini 1 tambah A tambah D sama dengan 9. D-nya adalah 3, ya. Terus sini D-nya adalah 3. 1 tambah 3 adalah 4, tambah A, berarti A-nya kita dapat sama dengan 5, kita ketahui. Ya, A-nya sama dengan 5, berarti di sini 5 dikurang 1 dikurang E sama dengan 6. Nanti kita dapatkan di sini 5 kurang 1 adalah 4 ya. 4 dikurang E sama dengan 6, berarti E kita dapatkan sama dengan 8. E-nya 8, kita ketahui. Ini kurang 1 kembali ya. Berarti di sini kita dapatin C, berarti 7 dikurang C, dikurang 1 ya. 7 dikurang 1 dikurang C sama dengan 4. Berarti di sini C-nya sama dengan 2, kita ketahui. Nanti kita dapat angkanya semua, tinggal kita jumlahkan. 5 tambah 6 sama dengan 11, 11 ditambah 2, 13, 13 ditambah 3, 16, 16 tambah 8 ada 24. Nanti A adalah jawaban yang kita inginkan. Soal 39 juga menarik ya. Ini kita punya 4 dan kita punya 9 dan kita diminta untuk menghitung angka 15 pasal dari mana. Ini rumusnya adalah 4 dikali 9 dikurang semua angka yang ada dalam box ini dijumlahkan. Berarti ini kita tulis ya, 3 ditambah dengan 6 ditambah dengan 7 ditambah dengan 5. Angka yang ada dalam box yang ada di dalamnya. Berarti 4 dikali 9 adalah 36, ini dikurang. Ini 9, ini 12, kita tulisnya 9, di sini 12. Berarti penjumlahannya adalah 9 tambah 12 adalah 21. 21, 36 dikurang 21 sama dengan 15. Kita dapatkan ya, asal 19-nya 36 juga sama, yang 10 juga sama, bisa dipraktekkan. Berarti X di sini fungsinya kita bisa aplikasikan seperti X sama dengan 8 dikali 7
dikurang dengan 1 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4. Ini 7 kali 14, ini adalah 56 kurang. Ini sama dengan 42 adalah jawaban untuk soal nomor 39. Soal nomor 40 ini adalah soal kombinasi. Ya, rumusnya ditanya di sini ada NM. NM rumusnya di sini adalah N dikurang R, maaf N ditambah R kurang 1 faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N kurang 1 faktorial dikurang 1. Kenapa kurang 1? Ya, kalau kita perhatikan di sini kita punya A, B, C. A ini dimulai dari 1, 2, sampai ke 9. Sedangkan B ini dari 0, 1, 2, sampai ke 9. Sedangkan C juga sama, 0, 1, 2, sampai ke 9. A ini angkanya kurang 1 dibandingkan dengan B dan C, makanya kita kurang 1. Dan di sini, N di sini adalah jumlah dari kombinasinya. Di sini ada 3. Berarti N di sini, ini sama dengan N-nya adalah sama dengan 3. Ya. R-nya adalah angka di A. Jumlahnya ada 9, berarti ya N-nya ada 9, dikurang 1, ini adalah rumusnya. Ini faktorial, dibagi dengan R-nya adalah 9 faktorial, dikali dengan 3 kurang 1 faktorial. Nah, N berarti di sini kita dapat 11 faktorial, ya. Sedangkan di bawahnya adalah 9 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Kita lanjutkan di atas ya. Ini kurang 1, jangan lupa. Berarti di sini 10, maaf 11 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial dibagi dengan 9 faktorial dikali dengan 2 faktorial kurang 1. 9 faktorial kita bisa coret. Maka kita dapatkan 110 dibagi dengan 2 dikurang 1. Berarti ini sama dengan 54 ya. Kita jawaban untuk soal nomor 40. Soal 41 pengerjaannya sedikit kompleks dan saya tidak dapat jawabannya, jadi kita skip aja. Soal nomor 42. Nah, ini pertanyaannya berarti kalau kita dapatkan 60 berasal dari mana, 80 berasal dari mana, 77 berasal dari mana, dan 63 berasal dari mana, kita akan bisa menghitung A, B, C, D-nya. Jadi di sini kalau kita perhatikan 60 ya, kita punya 6, dan sini kita punya 9. Berarti 60 ini berasal dari 6 dikali dengan 10. Ya, berarti yang ada di sini 9-nya dikali ditambah 1. 63 juga sama, 63 ini adalah 9 dikali 7, berarti yang ada di sini itu 6-nya ditambah 1. Berarti di sini kita bisa hitung A, ya di sini A sama dengan 5, kita kalikan dengan 8, 8 yang ada di situ ditambah 1. 8 tambah 1 dikalikan. Ya, berarti A sama dengan 45 kita dapatkan. B juga sama, asal usulnya ya, berarti 4 dikali 8, 7 tambah 1 soalnya. Berarti 4 dikali 8 adalah 32 kita dapatkan. B 32 kita dapatkan. C adalah 8, ya 8 dikali dengan 6. Berarti C sama dengan 48 kita dapatkan, dan D sama dengan 7 dikali 5. Berarti ini sama dengan 35 kita dapatkan. Ini penjumlahan ya, karena pertanyaannya A tambah B tambah C tambah D. Ini adalah 80 dan ini sama juga 80. Jawaban yang kita dapatkan adalah E sama dengan 160. Untuk soal nomor 43, sebenarnya time consuming untuk pengerjaan ini, tapi sebenarnya tidak benar-benar berat. Ya, kita kerjakan di sini. Ini ada 5, agar kita bisa menghitung X-nya. Ini 1, ini adalah 2. Kemudian di sini kita kerjakan pelan-pelan. Ini adalah 4. Di sini kita ketahui ya, A itu tidak mungkin 1 dan tidak mungkin 4. Oke, pelan-pelan kita kerjakan kembali. Ini adalah 6. Ini 2. Berarti ini 5. Maka di sini juga kita ketahui jika X tidak mungkin 5. Berarti pilihannya antara X sama dengan 3 atau X sama dengan 6. Kita kerjakan kembali.
Dan di sini kita ketahui juga ya, jika X ini tidak sama, bukan sama dengan 3, maka tulis informasi di sini berarti X sama dengan 6, kita ketahui untuk soal nomor 43. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 44. Pengerjaannya sama ya, sederhana sebenarnya. Sekarang kita perhatikan yang ini dulu. Ini kita punya ada dua angka yang sama, berarti kita ketahui ini adalah 8. Ya. Yang kita tidak ketahui, angka 8 ini harusnya dia berada di, karena dia tulisan pertama dan kedua, dia ada di ketiga dan keempat. Kalau kita perhatikan sini ada yang kedua, kita lihat ketiga dan keempat ya. Peluangnya berarti A bukan jawabannya, B jawabannya, maka kita dapatkan sini antara C, antara B atau E, jawaban untuk soal nomor 44. Sekarang kita perhatikan kembali lagi. Kita punya yang pertama di sini, kemudian yang ini, berarti dia ada angka yang ketiga. Berarti, oke, ini ada di angka keempat. Kemudian kita lihat di sini ada letaknya. Nah, sekarang kita perhatikan yang bagian petak dan lingkarannya, persegi dan lingkaran yang ada di sini. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada dua angka yang sama, ya, yaitu 4 dan juga 6. Ya, 4 dan juga 6. Dan ini kalau kita lihat dia ada di angka pertama, ini yang ketiga, ya. Berarti di sini kita ketahui jika sama-sama 6 ya, ini terpenuhi dua-duanya. Kemudian kita punya segitiga yang dua-duanya kebalik di sini, satu-satu. Dan di sini kita punya sekarang kalau kita lihat di sini kita hanya perlu menentukan angka ini. Ini segitiga ini angkanya berapa? Kalau kita perhatikan ini dia ada di tulisan pertama sehingga kita bisa menentukan dia itu 2 atau 3. Kalau diperhatikan, kita bandingkan yang ini berdua, maka perbedaannya adalah ada angka 3-nya di sini. Ya, ada angka 3-nya, maka kita ketahui jika jawaban nomor 44 ini adalah 3, itu adalah E. Kita lanjutkan untuk soal nomor 45. Soal nomor 45 ini kita diberikan informasi ya, misalnya yang pertama ini adalah 7, sedangkan yang nomor 2, 17, 27, dan seterusnya. Maka kita ketahui penjumlahan 10 semuanya ya. Penjumlahan 10. Berarti kalau misalnya 1, 0 tambah 7. 2, 10 tambah 7. 3, 20 tambah 7. 4, 30 tambah 7. Maka kita ketahui di sini kalau misalnya angka 30 di sini adalah 29 dikali 10 ya, ditambah dengan 7. Maka kita dapatkan jawabannya di 297. Untuk soal nomor 46, pengerjaannya sebenarnya sederhana, hanya saja kadang-kadang sedikit kompleks untuk penyelesaiannya. Coba kita perhatikan yang bagian ini dulu, ya, bagian ini dulu kita perhatikan. Maka kita akan mendapatkan angka yang dua angka yang saling beriringan. Di sini kita ketahui ya, jika ini ada di angka ini, berarti 83661. Nanti kita dapat ya, kalau misalnya ini adalah 6, ya, ini adalah 8, kemudian lingkarannya adalah 3. Maaf ya, kebalik ya. Ini adalah 1 sebenarnya. Kita dapatkan di sini, jawabannya adalah A, 61753. Nah, sekarang kita perhatikan ke soal nomor 47, pengerjaan sama sederhana. Sebenarnya perhatikan yang ini dulu. Perhatikan yang ini dulu, ya.
Maka kalau misalnya kita punya A, B, C, D di sini, dilewatkan dengan sebuah persegi, maka B dan D-nya mengecil. Kemudian dilewatkan dengan persegi kembali, B dan D-nya mengecil. Kemudian, kalau misal dia itu adalah sebuah lingkaran, kita perhatikan di sini, yang mengecil adalah dua angka yang paling ujung, dua huruf yang paling ujung, C dan D-nya. Nanti di sini kalau misalnya kita diberikan informasi terkait A, B, C, D kecilnya, nanti kita bisa tulis ya. A, B, C, D, dilewatin oleh lingkaran. Dari informasi ini, kita mendapatkan dua huruf yang terakhir akan mengecil. Nanti di sini akan menjadi A, B, C, dan D. Lalu kita lewatkan lagi dengan sebuah persegi ke pengertian di sini yang mengecil adalah huruf kedua dan terakhir. Nanti yang B-nya akan mengecil ya, D-nya sudah kecil sebab nanti akan menjadi A, B, C, D adalah jawaban untuk soal nomor 47. Maka jawabannya adalah D untuk soal nomor 47. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat soal nomor 48. Kita perhatikan di sini, ini ada X. X-nya berapa ditanya setelah melewati A, B, dan H-nya diberikan informasinya. Sekarang kita lihat di bagian atas itu pengertiannya. Maka di sini ada perubahan posisi. Posisi 5 berubah dengan posisi 1, posisi 6 dengan 8, dan 9 dengan 4 berubah posisinya untuk setelah melewati A. Sekarang kita perhatikan yang B-nya, maka di sini 168 ya, 168 yang ada di sini dikaiserkan ke kiri dan 5-nya ditaruh ke paling ujung ya. Untuk perubahan H kita ketahui di sini ada 495 168 ya, 495-nya ditaruh ke yang di tengahnya, 495 dibawa ke paling kiri dan 168-nya di selanjutnya. Berarti di sini kalau kita perhatikan kita bisa menulis ini angkanya H-nya akan menjadi sebelum ke H ya, berarti akan menjadi 279 kemudian 3 4 5. Kita perhatikan yang kita aplikasikan yang di sini ini akan menjadi posisi yang ke H. Kemudian ke B-nya, posisi B ini adalah perubahan dari 5 ditaruh ke paling ujung ya. Jadi kita tulis ini ya, ini 2 7 9 3 4 5 kita ketahui. Berarti ini polimanya dibawa ke paling ujung, sisanya tidak ada perubahan ya. 168 49 berarti sini akan menjadi 7 9 3 4 5 2 ya. Dan di sini akan ada perubahan posisi. Maaf ini kebalik ya posisinya ya. Kebalik, maaf. Saya hapus dulu. Berarti dia akan menjadi 5, 2, 7, 9, 3, 4. Sekarang kita ganti posisinya untuk yang X. Berarti dia akan menjadi 25, 97, 4, 3. 25, 97, 43, 43 adalah jawaban untuk soal nomor 9. Kita perhatikan ada perubahan yang terjadi. Perubahan mana aja yang terjadi ya. Kalau kita perhatikan, di sini ini ada angka, ada sebuah tanda panah ke yang tebal ya, ini juga ada di CD, sedangkan di sini ke HA-nya sama dan dia berubah ke HG sekarang. Dan dia berubah ke HG, ke area sini. Nanti kalau kita hitung dia ada 1, 2, bergerak ke 2, 2 kali lipat ya. Kemudian kita lihat di sini HA-nya sama, dia melewati 2 kali lipat kembali. Sekarang ada di BC, ada di sini. Ya berarti bergerak kembali. Yang tadi ada 1, 2, 1, 2, 3 bergerak kembali. Ya, berarti yang ke area sini, berarti yang ke HA-nya sama, ya berarti kita hitungkan dia bergerak ke 1, 2, 3. Berarti cuma akan ada satu satu buah tanda panah yang berwarna gelap. Ya, dan itu cuma ada di HA. Dan jawaban yang paling cocok adalah di B untuk soal nomor 49. Kita lihat sekarang ke soal nomor 50. Ya, kita lihat ke soal nomor 50. Pengerjaannya juga sama, sebenarnya sederhana, tidak ribet soal nomor 50 ini.
Sebentar, pengerjaannya sederhana dan tidak ribet sebenarnya. Ya, di sini yang ditanya adalah X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan berapa? Berarti kalau misalnya kita mendapatkan pengertiannya, maka kita akan bisa mengerjakan. Ini ada satu di sini. Ini ada satu di sini. Satu ini berasal dari mana? Itu harus kita cari tahu dulu sehingga kita bisa mengerjakannya. Kalau kita perhatikan sini ini 6 dan ini ada 8. Ini kalau kita jumlahkan, maka dia akan mendapatkan 14, sedangkan di bawahnya kalau kita kalikan akan mendapatkan 14 juga. Ini juga sama ya. Berarti ini konsepnya adalah pembagian. Ya, ini pembagian. Ini penjumlahan, ini 5, sedangkan di bawahnya ada perkalian. Berarti sama 1, 1. Ini kalau misalnya kita jumlah, ini akan mendapatkan 16, dan ini kita akan mendapatkan 8. Berarti bagi sama ya. Berarti apa yang kita bisa dapatkan di sini? 2x ya. 2x per 4 per 3 sama dengan 3. Ya, 2x per 3 sama dengan 3. Maaf, ini bukan 2x ya. Kita perbaiki dulu, karena di atasnya ada penjumlahan ya. Berarti di sini kita bisa lihat 2 ditambah x per 3 sama dengan 3. Berarti di sini 2 tambah x sama dengan 9. Berarti x sama dengan 9 dikurang 2 sama dengan 7 adalah jawaban untuk soal nomor 50. Kita lanjutkan ya. Sekarang ke soal nomor 51. Kita bisa perhatikan di sini perbedaannya. Berarti yang sama itu dihapus. Ya, yang sama dihapus. Coba misalnya seperti ini kita lihat ya. Ini ya ini dengan ini sama dan itu dihapuskan. Kemudian ini juga sama ya kalau kita tarik di sini. Di sini area ini dan area ini sama dihapuskan kembali. Area ini bawahnya sama ya, dua-duanya juga dihapuskan, dan ini yang sama-sama dihapuskan. Itu adalah inti untuk soal nomor 51. Sekarang kalau kita perhatikan yang bagian bawahnya, ya, yang sama di sini, ini kita bagi dua dulu ya, yang sama di sini, kita bagi dua, ini sama ya, bagian ini dengan bagian ini sama, maka dia akan hilang, maka dia akan terbentuk sebuah eh, persegi panjang, sebuah gagar genjang yang berwarna gelap. Ya, gagar genjang yang berwarna gelap akan terbentuk di area ini. Kalau bagian atasnya ini hapus, ya, area ini juga hapus, maka ini akan terhilang. Maka di atasnya kita akan mendapatkan sebuah gagar genjang. Ini salah karena ini bukan gagar genjang. Ini juga salah. Yang bawah ini harusnya gagar genjangnya berwarna gelap. Oke, pilihan jawaban kita sekarang ada C, D, dan E. Khusus untuk yang pertama sudah selesai. Sekarang kita lihat yang keduanya. Ya, ini kita bagi dua kembali. Maka kita akan mendapatkan sebuah gagar genjang yang berwarna gelap kembali. Ya, berarti ini D-nya tidak sesuai. D-nya tidak sesuai, maka jawaban yang paling sesuai adalah C untuk soal nomor 51. Nah, soal nomor 52, pengerjaannya sebenarnya cukup sederhana ya. Pertanyaannya adalah A dikurang B sama dengan berapa? B-nya ada di sini, dan A-nya ada di sini. Kalau kita perhatikan ya, di sini ada 1, 2, dan 5. Kalau misalnya kita mendapatkan asal-usulnya dari mana, maka pengerjaannya akan sederhana. Sekarang kita perhatikan ya, kalau 1 ini hubungan dengan 2, ini harus dikali 2. Dan ditambah 3, kita bisa lihat di sini juga 4, ya, dikali 2 sama dengan 8, 8, kemudian ditambah 3. Ya, berarti di sini kita dapatkan ya, kalau misalnya B di sini ada 23. Maaf 20, B di sini ada 20, dan A di sini adalah 191 tinggal dikurang 3 sama dengan 89. Ini 180, maaf 188. Artinya 188 dikurang dengan 20 ada jawaban yang kita cari sama dengan 168. B, beta ada jawaban untuk soal nomor 52. Kita lanjut ke soal nomor 53, sama ya, kita perhatikan hubungannya. Sekarang kalau kita lihat 8 adalah penjumlahan dari 3 dengan
5. Nanti B di sini adalah hasil penjumlahan 5 tambah 9 sama dengan 14. Ya, B sama dengan 14 kita dapatkan. Kemudian hubungan ke ujungnya, misalnya yang A di sini, ya kita bisa lihat hubungannya itu jika contohnya adalah 3 dengan 7 ini sama dengan 21. Nanti hasil perkalian. Nanti 9 dikali A sama dengan 54. Nanti A kita dapatkan ya, 54 kita bagi dengan 9 sama dengan 6. Kita dapatkan di sini A sama dengan 6. Kemudian kita lihat C-nya. C adalah hasil perkalian dari 3 dengan 5. Perkalian 3 dengan 5 sama dengan 15 ya. Nanti C sama dengan 15. Kita jumlahkan B ini sama dengan 14 ya. Ini kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan 35 adalah jawaban untuk soal nomor 53. Soal nomor 54, pengerjaannya sebenarnya juga sederhana, asalkan kita mengetahui asal-usulnya. Sekarang kalau kita perhatikan ya, kita punya 3, kita punya 1. Ini 3 dikali 1 sama dengan 3 angkanya ya. Berarti kita punya 1 dikali 2 sama dengan 2 ditaruh di sini, dan kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6 ditaruh di sini. Berarti kita dapat ya, di sini ada 4, di sini ada 3, ada K, di sini ada 12. Berarti 4 dikali K sama dengan 12. Berarti K sama dengan 3 kita dapatkan. K sama dengan 3 kita dapatkan. Dan kalau kita lihat di pilihan jawaban, yang K sama dengan 3 cuma 1. Berarti C adalah jawaban untuk soal nomor 54. Untuk soal nomor 55, pengerjaannya sama, sebenarnya cukup sederhana, tidak ribet. Berarti ini kita gabungkan dulu, ya. Ini kita gabungkan, maka kita akan mendapatkan seperti ini bentuknya. Ya, dan ini di sini seperti ini bentuknya. Di bawahnya sama, ini akan jadi seperti ini bentuknya. Dan di sini akan jadi seperti ini bentuknya. Nah, bentuk yang sama, coba kita gambarkan di area sini. Maka kita akan mendapatkan ini. Yang tidak ada tengahnya berarti kita bisa hilangkan. Jadi tidak ada tengahnya, kita hilangkan. Kemudian di sini akan ada satu area atas ya. Yang tidak ada area atas bisa kita hilangkan, C kita hilangkan. A-nya juga sama kita hilangkan. Kemudian kita ada yang seperti ini bentuknya. Berarti jawabannya cukup jelas jika jawaban kita untuk ini adalah E. Ya, ini adalah terakhir untuk pembahasan di logika tahap pertama. Kita sampai ketemu di pembahasan soal logika tahap kedua.